Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Rata-rata suku yang ada di Sumatera Utara sendiri adalah suku Batak yang tinggal di Tapanuli Utara. Di Sumatera Utara, suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sebagian besar masyarakat Batak saat ini bermata pencaharian sebagai petani, peladang, nelayan, pegawai wira swasta, dan pejabat pemerintahan. Dan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Batak sendiri adalah usaha kerajinan tangan seperti usaha penenunan ulos, ukiran kayu, dan ukiran logam. Dan masih banyak yang akan diungkap dan bakalan dikupas secara menarik dalam program acara Kenali Potensi Suku Batak. Di kota Pusuk Buhit, lebih tepatnya di Cianjur mula-mulalah pertama kali hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas suku Batak, baik musik, tarian, baju adat, dan sebagainya. Karena dari kota inilah orang-orang Batak mempercayai bahwa si Raja Batak pertama kali singgah. Pusuk Buhit sendiri adalah sebagai ibu kota Kabupaten Samosir. Banyak hal yang kita ungkap tentang kekayaan dan suatu potensi yang berasal dari Tapanuli, seperti objek wisata Danau Toba, tarian yang dikenal dengan tortor, busana tradisional, arsitek rumah, makanan, musik, tentunya potensi alam yang dimiliki. Selain memiliki potensi dari segi objek wisata yang indah seperti Danau Toba, tarian, makanan, dan sebagainya, suku Batak memiliki potensi yang unik di bidang musik. Musik sendiri menjadi salah satu khas dari potensi unik yang dimiliki suku Batak. Suara yang tinggi dan lancang dibantu alat-alat musik tradisional menjadi daya tarik yang dimiliki orang Batak, dan itu semua sudah menjadi warisan leluhur yang turun-menurun.
Selain menari, orang Batak juga sangat senang menyanyi, baik secara perorangan maupun berkelompok. Lagu-lagu yang dinyanyikan banyak bercerita tentang pemujaan terhadap kampung halaman, keindahan negeri, dan panorama yang indah permai. Saya sebagai orang Batak sangat tertarik karena saya lihat budaya Batak harus dilestarikan dan harus dikembangkan. Banyak anak-anak muda sekarang sudah memang tidak memikirkan akan kelanggengan daripada budaya Batak, termasuk musik Batak ini. Saya memulai musik tradisi Batak tahun 94. Tadinya saya tinggal di Sidikalang dan di Medan. Saya tidak mengerti dan tidak mengenal dengan musik tradisi. Saya jauh dari hal itu. Maka ketika saya masuk di Jakarta, saya mulai masuk di komunitas Batakon, pesta-pesta adat saya kunjungi. Saya melihat mereka menonjolkan dengan apa adanya alat-alat musik tradisi Batak ini. Artinya setiap ada acara-acara adat, termasuk pernikahan, termasuk di kematian saurma tua, selalu ada adat musik Batak. Keunikan dari alat tradisi Batak, alat musiknya lah. Alat-alat musik ini terbuat dari alam semuanya, nggak ada disentuh dengan teknologi. Jadi terbuat dari kayu seperti tagading kan, ada dari kulit sapi. Jadi jauh daripada jamahan teknologi industri. Itu dibuat dengan alami, maka hasil bunyi yang dihasilkan itu bersifat alami sebenarnya. Kalau irama sama nyanyian Batak itu yang melo kata orang, sendu lah, nanti arahannya ke cengeng dan ke melankolis. Sebenarnya itu dipengaruhi dengan alam. Orang-orang Batak itu kan di sekitar Danau Toba, orang bernyanyi rock atau bernyanyi dangdut, bernyanyi yang lain-lain itu nggak cocok. Pangururan itulah kota, pusat perekonomian, pusat politik. Itulah yang mengembangkan musik sampai sekarang. Yang terbanyak pemainnya selalu dari Pulau Samosir, ibu kotanya Pangururan. Dan itulah potensi unik di bidang musik yang dimiliki oleh suku Batak. Dan tentunya masih banyak lagi potensi unik dari suku Batak yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Berjumpa lagi di minggu depan dengan jam dan hari yang sama di acara Kenali Potensi Suku Batak.